Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Granada. Ya, saat ini saya sudah berada di salah satu jalan di Granada menuju ke Alhambra Palace atau Istana Alhambra, Istana Merah yang dulu kejayaan Islam sempat berjaya di sini di tanah Andalusia selama 4 abad, hampir 4 abad atau sekitar 300 tahun. Suasana Granada di pagi hari sangat ramai ya, sangat ramai. Seperti yang teman-teman lihat, kebetulan saya sekarang sedang transit di salah satu destinasi di Granada juga untuk teman-teman yang Katolik. Ini adalah katedral atau gereja katedral, namanya Istana Plaza de Katolika. Di halte nomor 32 dari Abah Hotel. Tadi saya naik nomor 4 bis dan turun di halte nomor 34 ini di gereja katedral seperti yang ada di belakang ini. Dan dari sini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Alhambra Station menggunakan bis nomor 32. Jadi teman-teman, kita sudah berada di bis. Ini bisnya kecil banget ya, nomor 32. Rutenya menuju ke Alhambra Palace, Alhambra Museum. Dari sini, ini adalah suasana di dalam kota Granadanya, ramai, terus dingin, lebih dingin dibanding negara-negara lainnya di Eropa Barat. Kemarin saya sempat ke Paris, Belanda, Belgia, terus ke Swiss dan Italia. Dan di sini menurut saya lebih dingin, lebih asri, banyak pohonnya juga di sini. Saat ini saya sudah berada di Alhambra atau Istana Alhambra, Istana Merah. Dalam bahasa Arab itu Alhambra berarti Istana Merah, teman-teman. Ini kita sudah berada di dalam kompleknya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Istana Alhambra. Masuk ke sini harganya 35 euro, sudah termasuk dengan audio guide dan belinya harus melalui online. Kenapa? Karena masuk ke Istana Alhambra ini dibatasi setiap harinya hanya untuk 8.000 orang, jadi harus membeli via online. Di peak season saya sarankan teman-teman mereservasi tiketnya itu jauh-jauh hari, kalau perlu 1 atau 2 minggu sebelum teman-teman tiba di Granada, tepatnya di Alhambra ini. 35 euro ini untuk 1 hari validity berkelilingnya, karena ada juga yang untuk 2-3 jam pakai guide langsung ya, guide lokal di sini yang bisa berbahasa Inggris ataupun Spanyol. Yuk kita masuk. Dan satu informasi mungkin yang penting, rute untuk ke Granada ini, khususnya ke Alhambra ini sangat mudah ya teman-teman. Informasinya sudah dengan mudah teman-teman bisa temukan di Google Maps. Jadi Istana Alhambra ini dibagi 4 bagian dan ini saya berada di bagian Istana Merahnya. Saya akan mengeksplor dulu Istana Merahnya di sini. Oh ya, untuk harga 35 euro itu validity visitnya selama 1 hari penuh. Kalau misalnya teman-teman ada beberapa paket juga yang bisa diambil, teman-teman juga bisa menggunakan jasa live guide. Maksudnya guide yang benar-benar guide, nggak seperti yang saya gunakan ini. Saya gunakan audio guide. Itu biasanya cuma 2-3 jam. Tapi kalau audio guide ini teman-teman bisa explore kawasan Alhambra Palace ini selama 1 hari penuh. Dari mulai jam 9 sampai jam 6 sore di winter dan sampai jam 8 malam di summer seperti saat ini. Teman-teman, di area belakang ini adalah area di mana tempat pelatihan militer sekaligus tempat penjagaan militer, karena di sini merupakan gerbang penjagaan atau pantauan ketika musuh datang bisa diserang dari sisi sini. Kalau saya perhatikan di sini tuh seperti di
apa benteng Konstantin ya. Ini daerah bentengnya. Kalau daerah istananya tepat di belakang saya sekarang berada. Dan saya sekarang mau ke titik paling atas di benteng ini. Kita ke sana. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di titik paling atas di Alhambra Palace atau Istana Alhambra di kota Granada. Di sini kita bisa melihat jelas hamparan kota di titik paling atas yang ada di Alhambra Palace ini. Dan tentunya ini adalah bukit paling atas juga yang ada di Granada. Jadi kita bisa melihat secara lebih jelas kota Granada yang seperti labirin. Jadi rapih banget dari atas itu, kelihatan keren. Oke, teman-teman, jadi ternyata tiket yang saya beli 35 euro itu yang sudah termasuk dengan audio guide itu belum termasuk tiket menuju ke istananya. Padahal yang penting itu justru di istananya, karena kita bisa melihat di sana ada tempat diamnya Raja Alhambra ini. Terus juga ada musolanya yang sampai saat ini ukiran-ukiran kaligrafi yang dibuat handmade itu masih ada juga, masih tertempel di dalam musolanya. Terus juga ya banyak tempat-tempat yang bersejarah yang ada di dalam istana. Istananya sebelah sini. Cuman karena harus beli tiket lagi, dan beli tiketnya jauh sekali di depan tempat awal tadi kita masuk, itu agak-agak jauh lah dari sini, sekitar mungkin 2 kilo dari sini. Jadi kita memutuskan ya udah, kita nggak perlu masuk lagi ke istananya. Mungkin next trip kita akan bahas di dalam istananya ada apa aja. Ya teman-teman, ini adalah komplek dari dalam istananya. Kalau istana intinya itu tempat diamnya raja itu di balik gedung ini, dan ini adalah musola. Musolanya keren banget, dan ukiran-ukiran atau ornamen yang ada di dalam musolanya itu masih dibuat dari tangan gitu, keramiknya. Terus ornamen itu sangat detail, keren banget, dan masya Allah terharu saya sampai sini. Ini dulunya adalah musola. Kalau saya lihat di dalamnya paling cukup untuk 10-15 orang aja. Tepatnya nggak terlalu besar ya. Jadi memang namanya juga Little Mosque. Nah, untuk musola yang besarnya itu ada di sana, di dalam istananya, di tempat di mana raja berdiam diri. Terus juga tempat rapatnya juga, menentukan keputusan dengan pasukan-pasukannya. Seperti itu teman-teman. Jadi istananya ini sangat indah banget, penuh dengan tanaman, luas banget sih, gila luas banget. Dan si Alhambranya sendiri itu ada di sebelah sana, si istana merahnya. Ini juga termasuk dalam Alhambra, cuman benteng merahnya itu ada di sebelah sana. Tempat pelatihan militernya, tempat militernya menjaga, karena bagian depannya di sana juga ada tempat masuk tamu-tamu. Nah, ini adalah tempat di mana para pelayan raja melayani tamu-tamu raja di sini. Ini di taman ini, keren banget sih. Alhambra ini wajib banget Anda kunjungi ketika mengunjungi kota Granada khususnya. Teman-teman, jadi kita sebentar lagi mau berakhir tur di kawasan Alhambra ini. Masya Allah, ini istananya sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat indah, sangat-sangat luas. Terus juga Anda akan terkuras emosinya, karena khususnya bagi Anda yang muslim ya, karena dulu tempat ini adalah kerajaan Islam, dan tempat ini menjadi simbol kejayaan Islam yang berjaya di tanah Andalusia kurang lebih sekitar lebih dari 3 abad. Alhambra ini juga menjadi salah satu destinasi yang wajib
masuk list ketika Anda mengunjungi Spanyol, khususnya ke kota Granada. Tempat pertempatnya itu sangat indah sekali. Ornamen-ornamen yang kita kunjungin di dalam istananya sendiri itu banyak ornamen-ornamen yang sangat detail, cantik, dan ornamen-ornamen Arab, kaligrafi Arab, dan katanya menurut informasi itu adalah handmade ya. Kesini aksesnya juga sangat mudah ya, dari kota. Bisa cek di Google Map, semua transportasinya sudah sangat terintegrasi. Terus teman-teman juga saya saranin ke sini pagi-pagi ya. Jadi kalau pagi-pagi belum terlalu penuh, dan mungkin di saat summer ya, karena kita bisa menikmatinya lebih panjang sampai jam 8 malam waktu Spanyol. Itu aja yang bisa saya sharing dalam vlog review saya di Alhambra Granada, Spanyol. Teman-teman yang mau ke sini wajib banget ya ke sini, dan persiapkan seperti tips-tips yang saya sampaikan tadi. Oke, saya Rian pamit undur. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di negara-negara berikutnya, di destinasi berikutnya yang besok saya akan ke Cordoba insya Allah. Sekali lagi terima kasih, saya pamit undur. Assalamualaikum.